Sampai saya menyebut pembunuhan so deklaratif. Tetapi pilot saya tidak sadarkan diri. Saya butuh bantuan di sini. Keringat menetes di dahi pria itu. Dia menoleh ke arah keluarganya, istrinya, dan 2 putri remajanya. Dan yang dia minta dari mereka hanyalah berharap yang terbaik. Doug White dan keluarganya sedang menikmati pendakian yang menyenangkan menembus awan setelah lepas landas yang mulus. Ini bukan penerbangan komersial, lebih seperti penerbangan pribadi. White memiliki King Air dan menyewakannya melalui perusahaannya, White Equipment Leasing LLC, yang berbasis di Archibald, Louisiana. Mereka berada dalam kenyamanan pesawat milik mereka sendiri. Apa yang bisa salah? Tiba-tiba, pilot pesawat bermesin ganda mereka, Joe Kebok, bersandar ke belakang dan mengeluarkan suara dalam. Pilot jet yang sudah pensiun itu kemudian kehilangan kesadaran dan tak lama setelahnya ia meninggal dunia. Meskipun Doug memiliki lisensi pilot, ia tidak memiliki pengalaman menerbangkan pesawat sebesar ini. Dengan tangan yang dingin dan gemetar karena ketakutan, ia menyadari bahwa ia tidak akan menyerah. Ia dan keluarganya akan terus hidup. Ia tahu bahwa ia memiliki keahlian yang dibutuhkan untuk menyelamatkan mereka semua. Namun, ada beberapa masalah. Pertama, semua pengalamannya hanya di Cessna 172 bermesin tunggal. Sayangnya, Doug tidak memiliki pengalaman dengan King Air yang lebih besar dan lebih cepat. Kedua, terakhir kali ia terbang adalah 18 tahun yang lalu. Dan yang ketiga, tidak ada autopilot. Maksud saya, sebenarnya ada, tapi White menyebutkan bahwa ia mencoba mengaktifkan kembali autopilot. Namun, autopilot itu mengarahkan pesawat ke utara, mengikuti rute yang telah ditetapkan Kabuk untuk penerbangan ke Jackson, Mississippi. Sudah saatnya untuk mulai bertindak. White meminta istrinya untuk membantunya mengeluarkan pilot dari kursinya. Khawatir pilot itu bisa saja pingsan dan tanpa sengaja menekan beberapa tombol kendali. Sayangnya, ruang yang sempit membuat mereka tidak mungkin menarik pria itu keluar. Jadi mereka mengamankan pria itu kembali ke kursinya dengan sabuk pengaman. Meskipun White paham bahwa mereka seharusnya menghentikan pendakian di ketinggian 10.000 kaki, ia melihat mereka terus naik jauh melewati ketinggian itu. Namun, di Cessna, ia belum pernah mencapai ketinggian lebih dari 7.000 kaki. Sekarang semuanya bergantung pada instruksi yang tepat dan tepat waktu dari petugas pengatur lalu lintas udara yang berhasil ia hubungi. Untungnya, ia tahu persis cara menggunakan radio. Saya butuh pilot King Air untuk berbicara dengan Anda. Salah satu petugas pengatur lalu lintas udara menghubungi temannya di Connecticut yang memiliki sertifikasi untuk mengoperasikan King Air. Pilot tersebut memeriksa daftar periksa penerbangan, manual, dan diagram kokpit untuk memberikan panduan kepada petugas pengatur lalu lintas udara, yang kemudian menyampaikan langkah-langkah yang diperlukan kepada White yang berada ribuan kaki di atas tanah. Karena pengaturan autopilot yang bermasalah, Doug harus menerbangkan pesawat secara manual. Ia berhasil mengatur penurunan dan akhirnya mendarat dengan selamat di Fort Myers tak lama setelah pukul 2 siang. Kisah Doug membuktikan bahwa jika kamu benar-benar ingin melakukan sesuatu, kamu pasti bisa melakukannya. Kamu bisa mendaratkan pesawat meski sama sekali tidak tahu caranya atau bahkan jika kamu buta. Ini bukan lelucon. Sejarah mencatat ada seseorang yang benar-benar mendaratkan pesawat dalam keadaan buta. Jim O'Neill sedang menerbangkan sebuah Cessna, jenis pesawat yang juga diketahui Doug cara menerbangkannya, dari Skotlandia ke Tenggara Inggris. Penerbangan berjalan lancar, dengan pesawat berfungsi sempurna, hingga tanpa peringatan segalanya berubah menjadi buruk. Sekitar 40 menit setelah penerbangan solonya dimulai. O'Neill bukanlah orang yang tergolong muda. Ia berusia 65 tahun dan seperti yang kadang terjadi pada sebagian dari kita saat menua, ia mengalami stroke. Ini adalah pengalaman yang mengerikan, bahkan jika Anda berada di suatu tempat di kota dengan rumah sakit di dekatnya. Tetapi Jim mengalaminya saat menerbangkan pesawat di ketinggian 5.500 kaki. Stroke hampir tidak pernah datang tanpa disadari, dan konsekuensinya bisa sangat mengerikan. Jim menjadi benar-benar buta akibat stroke tersebut. Awalnya, ia mengira cahaya matahari yang menyilaukan telah mengaburkan penglihatannya. Tetapi ketika penglihatannya tidak juga membaik, ia sadar bahwa dirinya dalam bahaya besar. Sendirian mengendalikan pesawat, ia bahkan tidak bisa melihat panel instrumen. Dalam kepanikan, O'Neill berhasil menemukan radio dan mengabarkan keadaan daruratnya kepada pengendali darat. Panggilan daruratnya diterima oleh Komandan Wing RAF Paul Girard yang baru saja menyelesaikan penerbangan latihan di sekitar lokasi. Girard kembali terbang untuk membantu O'Neill, membimbingnya dengan terbang di samping pilot yang tak berdaya itu. Girard memandu O'Neill ke landasan terdekat, yang kemudian menghadirkan tantangan baru. Bagaimana memastikan pendaratan yang aman? Pada percobaan pertamanya, O'Neill berhasil menyentuh landasan, namun kemudian terpental kembali ke udara. Percobaan kedua menghasilkan hasil yang sama.
Namun pada percobaan ketiga, dengan bimbingan instruksi dari Girard, ia berhasil melakukan pendaratan yang nyaris sempurna. Mendaratkan pesawat dalam keadaan benar-benar buta membutuhkan seseorang yang benar-benar membimbing Anda di tempat. Sedikit ke kiri, sedikit ke kanan, berhenti, turun. Selama pendekatan akhir yang krusial, bahkan dengan radar, konfirmasi visual tetap sangat penting. Itulah sebabnya kehadiran pilot lain sangat tak ternilai harganya. Setelah pendaratan, O'Neill dibawa ke rumah sakit, di mana penglihatannya perlahan mulai kembali. Ya, Anda tidak pernah tahu apa yang bisa terjadi pada pilot. Itulah alasan utama mengapa dua pilot diwajibkan hampir setiap saat. Hal ini secara signifikan meningkatkan keselamatan jika terjadi kegagalan teknis, masalah kesehatan, atau misalnya jika salah satu pilot terpaksa keluar dari pesawat. Pada 10 Juni 1990, para penumpang yang menaiki penerbangan British Airways 5390 dari Birmingham ke Malaga sama sekali tidak menyadari pengalaman mengerikan yang menanti mereka. Dalam sebuah insiden dramatis, sang pilot sebagian terlempar keluar dari pesawat setelah sebuah jendela terlepas saat penerbangan, membuatnya harus berpegangan pada bingkai jendela selama 20 menit yang menegangkan. Dekompresi mendadak bisa mengancam nyawa, namun melawan segala kemungkinan, Kapten Timothy Lancaster berhasil selamat dari cobaan tersebut. Penerbangan British Airways 5390 adalah layanan populer bagi para wisatawan Inggris yang bepergian ke Malaga. Pada hari itu, pesawat BAC 1100-500 lepas landas dengan 81 penumpang dan 6 awak di dalamnya. Pesawat ini punya sejarah panjang, beroperasi sejak tahun 1971. Sebelumnya diterbangkan berbagai maskapai sebelum bergabung dengan British Airways tahun 1988. Kapten Timothy Lancaster, 42 tahun, dan kopilot Alistair Atchison, 39 tahun, berada di kokpit. Dengan ribuan jam terbang di antara mereka, mereka sangat siap untuk penerbangan rutin ini. Tak lama setelah lepas landas, saat pesawat sedang naik ke ketinggian 17.300 kaki, kaca depan sebelah kiri terlepas dengan suara ledakan keras, menyebabkan dekompresi mendadak. Lancaster terdorong keluar pesawat dengan kepala lebih dulu, hanya tertahan kakinya yang tersangkut pada kendali pesawat. Saat pesawat mulai turun dengan cepat, anggota kru kabin Nigel Outgate segera bergegas membantu, menyadari betapa seriusnya situasi tersebut. Atchison mengendalikan autopilot sambil tetap menjaga komunikasi yang sangat sulit dilakukan karena kebisingan dan kekacauan di dalam kokpit. Kru harus secara fisik menahan Lancaster agar ia tidak tersedot ke dalam mesin pesawat. Atchison dengan ahli berhasil mengendalikan pesawat kembali dan berkomunikasi dengan pengatur lalu lintas udara untuk mempersiapkan pendaratan darurat di Bandara Southampton. Setelah 35 menit di udara, penerbangan 5390 mendarat dengan selamat. Meskipun mengalami luka parah, termasuk radang dingin dan patah tulang, baik Lancaster maupun Audion berhasil selamat. Untungnya, tidak ada cedera lain yang dilaporkan. Sebuah investigasi mengungkapkan bahwa baut kaca depan dipasang secara tidak benar akibat kesalahan perawatan yang menyebabkan dekompresi. Manajer perawatan yang bertanggung jawab dikritik karena gagal mengikuti prosedur. Kisah gila lainnya tentang pendaratan dalam keadaan yang luar biasa adalah kisah tentang seorang wanita dari Spanyol ini. Sayangnya, kisah ini tidak sepenuhnya berakhir bahagia. Dia dan suaminya, yang ditunjuk sebagai pilot, sedang berada di dalam pesawat. Pesawat ultralight itu lepas landas dari Trebujena dan dijadwalkan mendarat di Coria del Rio, sebuah kota kecil dekat Seville. Tidak ada tanda-tanda masalah ketika tiba-tiba sang suami kehilangan kesadaran. Istrinya sama sekali tidak tahu cara menerbangkan pesawat. Namun, beruntung, ia berhasil menghubungi petugas pengatur lalu lintas udara yang membimbingnya melalui proses pendaratan selama kurang lebih 90 menit sebelum ia mencoba melakukan pendaratan darurat pada hari Minggu. Semuanya berakhir dengan kecelakaan pesawat ultralight dan sang istri selamat meskipun ia mengalami beberapa luka bakar dan memar. Sayangnya, suaminya kehilangan nyawanya secara tragis.